Masih di Sportcast Nusantara TV. Ini GBK hujan besar nih ya, Persija. Saya pikir Coach JH masih tetap ada di tribun kan. Menonton. Nggak kehujanan. Agak susah untuk bermain teknik dengan kondisi lapangan seperti begitu kan. Nggak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan. Belum rezeki kayaknya ya. Dalam arti kemarin juga pas lagi El Clasico di Bandung di GBLA juga kan tadinya digadang-gadang dia akan datang ya. Cuman mungkin masih awal-awal, masih mindahin barang kali ya, jadi nggak sempet. Dan hari ini, malam ini disempatkan untuk datang ke GBK, nonton Persija dan Madura United. Betul tadi yang Bung Boy katakan, hujannya deras banget, ya luar biasa, tergenang. Bahkan kayaknya tadi ada sempat kita nonton, agak mau dihentikan ya, karena sangat luar biasa ini ya. Kalau memang first major dihentikan. Iya, kan dia ukur dulu kan ininya. Jadi ya agak disayangkan, nggak bisa melihat secara full. Ya bagaimana mau main taktikal, mau main lugas dengan kondisi seperti itu. Tapi ya saya yakin masih ada beberapa pertandingan lagi, mungkin sekitar 12 atau 13. Jadi masih banyak lah kesempatan untuk dia untuk melihat para pemain lokal kita. Bung Ropan, Marcelino Ferdinand. Ini kan centrocampista kalau orang bilang. Bintang lapangan tengah gitu kan. Skill bagus semua. Tapi juga jarang bermain di klubnya, Bung. Iya, memang menjadi kesulitan bagi seorang pemain kalau dia tidak punya jam bermain ya, kalau untuk bermain di tim nasional. Tapi ini kan salah satu pemain muda, punya talenta yang luar biasa. Sangat berbaik. Jarang pemain muda untuk di tim nasional Indonesia, dari lokal bicara, semudah dia dan dia sudah bermain di tim senior. Kan dia main tim senior pada usia 19 tahun, dia sudah dipakai itu jarang untuk bermain dia. Dan dia menunjukkan kapasitas, apalagi seorang pemain muda yang bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi dengan 2 kali. Tetapi ketika dia mengalami masalah-masalah buat dia jam bermain termasuk nggak bisa cedera. Nah ini yang menjadi saya pikir kesulitan buat dia untuk bisa kembali lagi masuk ke tim nasional dalam bersaing. Dia butuh waktu lagi. Walaupun saya kira ini pemain yang oke, yang baik. Ya, cuma sayang dia usia muda dia juga sudah tertimpa dengan beberapa kali cedera kan. Termasuk tadinya kan dia diplot juga masuk di SEA Games sebenarnya. Tapi detik-detik akhir dia akhirnya diumumkan bahwa dia tidak bisa bermain. Apalagi kalau pemain itu sudah kena hamstring atau kena di lutut agak berat. Tapi kita berharap, kita berdoa semoga dia bisa kembali lagi ke performa. Tapi dia butuh klub sebenarnya. Sekarang kalau dia sudah nggak mungkin balik lagi, sudah nggak ditrensin, dia butuh klub yang bisa menjamin dia untuk bermain. Kita berharap dia akan tetap selalu di Eropa. Tapi klub mana yang menjamin dia bisa bermain terus gitu loh. Susah. Sedangkan di klub yang misalnya di Oxford aja yang punya orang Indonesia yang ketum saham terbesar, tidak ada jaminan bagi seorang pelatih untuk bisa memasang dia. Walaupun tahu dia pemain nasional ini, tapi enggak, pelatih di Oxford akan bilang, saya akan pasang pemain-pemain yang siap, yang bagus di Eropa. Dia nggak peduli, walaupun yang pemilik klub itu lah ketum PSSI misalnya kan, apa semua. Ya, akhirnya kan dia jalan keluar dipinjamkan, mau tidak mau ditrensin pun sulit bisa mendapatkan tempat. Ya mungkin kalau dia misalnya dipinjamkan balik lagi ke Persebaya misalnya ya. Wah itu mungkin akan dapat tempat dia. Atau ke Persija. Bung Arpa. Sean Patinamor kesini ya. Tapi kita harus hargai sikap Nathan. Yang tetap firm ada di Eropa. Hapner yang tetap firm di Eropa. Saya pikir dengan banyaknya pemain luar yang bermain di sini. Dan daya tariknya besar mungkin ya. Tapi 2 orang ini memilih untuk di Eropa. Ya, saya pernah berkesempatan ngobrol dengan beberapa pemain ya. Salah satunya Hernando Ari. Dia cerita long short story, intinya memang gaji di Super League ini atau di Indonesia itu besar. Bahkan kalau menurut pernyataan dia, dan saya juga pernah menonton Asnawi di sebuah podcast, kurang lebih kalau kita bandingkan dengan liga-liga Asia yang lain aja, itu di sana di sini tuh bisa 3 kali lipat mereka dapat. Intinya relatif besar lah gaji di compare dengan Thailand nih. Ya, dengan Thailand, dengan Jepang, menurut Hernando Ari dan Asnawi. Iya. Tapi kalau masih awal-awal, kalau memang dia jadi bintang mungkin lebih tinggi juga, saya nggak tahu ya. Nah, yang saya mau bilang adalah tadi itu memang tidak gampang untuk menampik duit ya untuk membangun karir dia. Dan betul, saya sepakat banget dengan pernyataan Bung Boy, bagaimana saya respect dengan Nathan dan Justin Hapner, karena saya tahu di sana pasti kalau dia mau ngambil Indonesia pasti duitnya lebih besar. Tapi kemudian terutama Nathan Choon ya, setelah di Swansea dia hanya dapat berapa kali main, 1, 2, 3 kali aja lah mungkin. Kemudian dia menurunkan egonya, ngalah sedikit seperti busur panah, main di Eerste Divisi, di Willem T, tapi sekarang luar biasa. Hampir tiap pekan main, sudah mencetak gol, dan jadi andalan. Nathan Choon. Nah, kalau saya lihat, kalau dia konsisten, either dia akan membawa Willem T promosi, dan dia akan ikut dengan
biduknya, atau mungkin kalaupun Willem Twee tidak bisa promosi, dia punya kans untuk main kembali lagi ke Eredivisie, seperti dulu dia sempat dipinjamkan ke Heerenveen kan. Demikian juga Justin Hapner, dia mencoba peruntungan di IPL, tidak mudah Wolverhampton, dan memang dia lumayan main banyak, tapi di U21. Tapi dia mau main di tim kecil seperti Fortuna Sittard, tapi lumayan juga dapat minute play, lebih banyak pasti dibandingkan di Wolverhampton, dan peluang dia untuk bisa bertahan juga Fortuna Sittard cukup besar, papan tengah lah gitu. Dan sudah bikin gol. Ya. Kalau nggak salah gol penyeimbang malah. Penyeimbang 2-2. Nah, itu kan percaya diri naik segala macem. Jadi buat Marcelino Ferdinand biar terkait. Menurut saya sepakat dengan Bung Ropan. Mungkin dia mulai harus berpikir mencari klub yang ngasih main minute play dia. Ya oke, nggak mungkin nggak starter ya. Tapi kalaupun cadangan main, karena makin lama sayang dia kan cepet meroket ya, cepet naik ke permukaan. Umur 17 dia mulai main, 19 masuk timnas. Tapi tantangannya juga besar. Mungkin dia cepat puas atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi balik lagi, perlu dia minute play untuk menajamkan kemampuan skill dan mentalitasnya. Gitu. Jadi dia kan betul-betul bagus ketika di Persebaya kan? Iya. Luar biasa. Cemerlang. Kaget saya 17 tahun dia udah mainnya seperti. Dan lihat dia ketika dia dapat kesempatan di tim nasional, kemudian dia bermain di U23, ya masuk sampai semifinal saat itu kan luar biasa. Senior juga. Bawa timnas itu juara, dapat medali emas SEA Games setelah menunggu 32 tahun kan? Iya. Di Kamboja. Kan Lino main semua situ dan lihat perannya dia luar biasa. Karena dia dapat bermain di klub. Nah dia mesti dapatkan itu ketika ya mudah-mudahan kalau dia ada klub lain yang datang untuk bisa meminang dia. Kasihlah menit bermain yang banyak, tapi dijamin jangan duduk di bangku cadangan cuma main 5 menit. Iya, mungkin main seperti di Thailand atau mungkin di liga-liga Asia yang ya levelnya di atas kita lah gitu. Mungkin itu pilihan yang oke lah gitu, kompromis. Jadi namanya merantau itu biasanya mentalitasnya tetap lebih ditempa ya, tapi ya jangan juga terlalu berat seperti sekarang sehingga akhirnya minute play-nya jadi terlalu minim gitu. Tapi kalau kembali ke liga kita bukannya kita menghina ya, tapi kalau bisa jangan dulu gitu. Kecuali memang ya sudah ada tidak pilihan apa boleh buat gitu. Yang pasti minute play itu penting buat. Cari negara-negara kecil aja di Eropa masih bisa bermain. Nah, di Malta, Liechtenstein, Luxembourg, banyak untuk bisa ada kesempatan bermain. Tapi memang sudah jaminan sih Boy, bahwa dia masuk di klub itu ada bermain. Kalau cuma duduk terus bangku cadangan seperti di Trensin kan, saya pikir dia akan dapat kesempatan bermain kan, Liga Slovakia. Iya, mirip-mirip ternyata nggak bisa dapat main. Ternyata memang susah juga. Dan luar biasa loh di usia dia, karena waktu dia di Deinze di Belgia tuh ada teman yang kesana juga, itu kotanya seperti desa kecil. Bayangkan anak umur 20 tahun merantau negara lain yang mungkin musim Januari seperti ini dinginnya minus 10 derajat di kota kecil, padahal di sisi lain dia terkenal, punya duit, itu luar biasa mentalitasnya. Dia nggak shock ya? Ya mungkin ada juga, cuman ya mesti di jalan kaget juga pasti. Ada di mall, tapi sekarang ada di desa. Punya duit terkenal, tapi dia harus diem mungkin di apartemen, itu luar biasa. Kalau gitu masih ada kesempatan dong buat Asnawi, buat Arhan juga. Wah bisa. Asnawi yang lagi bagus-bagusnya di PON. Ya dibandingkan dengan Arhan ya. Coach JH juga pasti pantau dong. Pasti salah satu pantau ya. Dia kan salah satu pemain yang masuk ke luar tim nasional kan. Iya. Meskipun di kanan saingannya agak lumayan berat ya. Iya kan. Kalau memang apapun. Ya, tapi tetap itu selama mereka, apalagi usianya kan masih mungkin 24. Apalagi dia dapat menit bermain yang banyak di Port FC. Dan ingat dia mantan kapten loh. Dan kapten kedua tuh setelah Jaises sudah oke. Sekarang sudah oke kan. Baru dia kalau dia masih ada ya di tim. Kalau sekarang kan ada Martin Pas, di situ ada Tom Hai yang masih. Jadi dia bisa layak untuk dipanggil. Dia yang bikin gol kita lawan Vietnam penalti di Piala Asia. Yang kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Kalau nggak ada penalti Asnawi gagal, nggak lolos kita. Nggak ada sejarah itu. Nggak ada sejarah itu untuk SDY. Jadi oke lah. Mentalitas pasti dia. Kenapa tadi memang betul di kanan kan banyak. Terlepas dari itu, ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix, Italiano gitu. Tapi ya nggak apa-apa biar mereka bersaing kan. Siapa tahu terpacu dan benar. Di Port FC dia dapat minute play cukup banyak. Walaupun terakhir kartu merah. Iya. Jadi ini sekarang hunting di dalam. Juga hunting di luar. Dari ini kita bisa lihat berapa 20 sampai 30 nama nanti akan dipersiapkan untuk FIFA Series. Nah, FIFA Series, Bung. Nah, ini menarik nih kan jadwal yang dibuat event yang dibuat oleh FIFA ini kan sesuatu yang bagus buat kita. Setuju, sepakat. Sesuatu yang bagus buat kita. Gimana, Bung? Iya, kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan memang. Betul. Karena kapan lagi kita misalnya ketemu dengan Bulgaria saat ini yang bagus. Terlepas dia masih di 87 sudah naik satu peringkat, tapi kan Bulgaria adalah tim yang kuat. Dia naik peringkat ya? Naik peringkat, satu peringkat aja. Tapi kan ini tim yang suka menyulitkan tim-tim lain di Eropa, walaupun ya dia lagi menurun memang sekarang di
Piala Dunia kualifikasi kan nggak pernah menang. Tapi tetap ini tim yang bagus yang akan berpengaruh terhadap peringkat kita kalau kita bisa menang melawan dia. Di FIFA kan bisa naik. Termasuk kalau kita bisa menang juga lawan Saint Kitts and Nevis dan Kepulauan Salomon, pasti akan ada perubahan. Sistemnya bagaimana sih Bung Harpa ini pertandingan ada tiga tim, empat tim, tapi hanya ada 2 pertandingan setahu saya. Nah kita belum tahu nih mau ketemu siapa ya Bung Ropan ya. Kalau tentu kita pasti berharap minimal ketemu Bulgaria lah. Kalau satu lagi terserah. Tapi kalau saya sih mikirnya nggak tahu kenapa saya pengennya ketemu sama Kepulauan Salomon ya. Kayak pengen tahu aja gitu loh seperti apa sih orang Kepulauan Salomon gitu. Nah ini balik lagi dengan apa bridging dari Bung Boy bahwa FIFA Series ini membuat akhirnya sesuatu yang dulu kelihatannya kecil terjadi. Kita ketemu tim Bulgaria, kita ketemu dengan tim dari organisasi federasi dari yang dalam tanda kutip aneh-aneh, itu bisa terjadi gitu. Jadi tujuannya saya pikir cukup bagus. Terakhir kita nonton Eropa Timur kapan, Bung? Jauh lama ya. Kalau dulu sih gampang, dulu ada Yugoslavia. Dengan Bulgaria sebenarnya sudah 3 kali, untuk ketiga kali dengan ini kan tahun 59. Tapi dulu lama, 59, 00. Belum ada yang lahir. Iya, tahun 73. Saya juga belum lahir. Kalah 4-0, baru sekarang gitu kan. Tapi dulu kan tim-tim Rusia kan suka datang ke sini kan, Cekoslowakia misalnya, Rusia. Kan bagus-bagus juga yang bisa bermain. Tapi sekarang Bulgaria datang oke lah. Kita break lagi, Bung Ropan, Bung Harpa. Kita akan kembali setelah pariwara.